Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi. Kami akan memperlihatkan hasil karya kami. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu sikap selektif, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu globalisasi. Globalisasi menurut Selo Semarja, globalisasi adalah sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang berbeda di seluruh dunia, yang bertujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Adapun beberapa para ahli berpendapat, yaitu Anthony Giddens, bahwa semua yang terjadi, yakni hubungan sosial akhirnya menjadi satu intens antar penduduk di dunia ini dan menghasilkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antar keduanya. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita mengetahui tentang arti globalisasi menurut para ahli, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu globalisasi secara umum. Menurut kalian, apa sih globalisasi itu? Secara garis besar, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lain, sehingga tidak ada lagi batasan-batasan yang jelas dari suatu negara. Setelah mengetahui pengertian globalisasi, di sini saya akan menyebutkan karakteristik globalisasi. Yang pertama, adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. 2, perekonomian antar negara saling bergantung. 3, terjadinya pertukaran budaya. 4, pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Yang 5, timbulnya masalah bersama secara global. Yang 6, keterbukaan di segala aspek. 7, proses komunikasi menjadi lebih cepat. Baiklah, setelah mengetahui apa itu pengertian globalisasi dan karakteristik globalisasi, di sini saya akan menjelaskan apa saja sikap selektif dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Pertama, melakukan internalisasi dalam pelaksanaan pilar kebangsaan dengan menginternalisasikan kembali nilai dan norma yang ada di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong. Maka dari itu, kita harus selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti maupun gotong royong yang ada di lingkungan kita. Contohnya seperti pada tayangan berikut ini. Begini. Apa lu bikin di sini? Kenapa kau main HP terus? Kira ada cara komplek besok, harus bersih nih. Itu sana orang kerja bakti, simpan dulu HP-mu, bisa kerja bakti. Ayo pada taruh semua HP lu, baru kerja bakti. Mari semua kasih. Kedua, upaya peningkatan mutu pendidikan. Kita sebagai siswa-siswi penerus bangsa harus ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan cara selalu hadir dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Contohnya pada tayangan berikut ini. Kenapa kau tak pergi sekolah? Malas kak. Penting pelajaran hari ini. Biar dia malas kak. Ayo Mi saja. Dede ya balik. Ayo Mi sudah mai. Ketiga, membuka pola pikir yang cerdas, logis, dan kritis. Kita sebagai generasi muda harus mempunyai pemikiran yang terbuka dan kritis terhadap hal-hal yang positif agar kita mampu bersaing di era globalisasi. Seperti pada tayangan berikut ini. Jadi gimana lo semua ini mulai? Harus
Desember mau kalah di UI. Jauh. Kamu ambil? Jurusan psikolog. Masa ini mah di UGM. Saya nggak jauh di Unhas. Siapa sih nggak mau? Begitu punya pemikiran yang sempit begitu, kita sebagai wanita itu harus berkualitas karena nanti masa yang akan datang kita yang akan bimbing anak-anak kita kelak, kita yang akan arahkan mereka nanti mau bagaimana ke depannya. Tidak boleh kita seperti Tapi ujung-ujungnya kok memasak jadi untuk suami Memang memasak jadi ke suami tapi kita harus juga punya prestasi. jadi jangan jadi masyarakat. Sama keluarga menantumu. kamu berpendidikan karena kau tuh jadi guru pertama kok untuk anak-anakmu. Iya, orang nanti dipikir-pikir apa ini? Kantor, nanti ke depan lebih cepat. Mau ini. Nanti dipikir harus kau buat di pemikiran itu. Kalau ya boleh yang mesti kita pikir. Oke. Yang keempat, meningkatkan dan menambah pengetahuan dan skill individu dalam masyarakat. Skill individu sangat dibutuhkan saat ini karena manfaatnya dapat kita rasakan jika kita menghasilkan karya dari bakat kita sendiri. Contohnya pada tayangan berikut ini. Ini rasa mau kak proses menjahit. Kenapa lu menjahit? Gak zaman nih. Iya, astaga sangat menguntungkan itu. Oleh kalau jadi baru dijual. Boleh juga. Ikut kakak Le. Ayo nih, boleh mendaftar. Kemudian sikap selektif yang selanjutnya adalah dengan menggunakan atau memakai hasil karya dalam negeri, mendukung dan membantu UMKM lokal, serta dengan meningkatkan upaya produksi dalam negeri. Contohnya dengan memakai batik yang diproduksi oleh UMKM lokal seperti video berikut ini. Zahra, dari mana kok? Dia dari Kak Seminar Kampus. Cantiknya bajumu. Produk UMKM lokal ini. Oh, batik Indonesia. Iya, batik Indonesia. Oh, sebentar boleh kalau pulang kan dari tempat kerja aku mau pergi beli batik. Berupaya dalam meningkatkan penggunaan teknologi. Perkembangan globalisasi sangat erat dengan teknologi. Jika kita tidak menguasai teknologi, maka kita akan tersingkirkan dari kehidupan masyarakat. Seperti pada video berikut ini. Dede, bagaimana cara anak kerja ini sosiologi di PowerPoint, Dek? Jennifer, sini kau bagaimana caranya kerja PowerPoint? Kenapa ya? Ini kamu kerja sosiologi tapi di PowerPoint tapi tidak tahu caranya. Oh ini, kamu tahu pencet poin ini. Terus kalau misalnya mau kamu ngetik, pencet saya ini. Terus nanti kalau kamu hapus pencet gini. Kalau di save itu yang di ujung kiri. Oke, makasih Jennifer. Iya, sama. Menjunjung tinggi rasa cinta dan air. Di era globalisasi menghadapkan kita pada tantangan dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus ikut dalam menerapkan sikap nasionalisme seperti video berikut ini. Selanjutnya, tidak termakan oleh informasi negatif, seperti pada contoh pada masa COVID-19. Seringkali kita dapatkan pesan di sosmed yang menginformasikan tentang obat COVID dan bahaya vaksin. Maka dari itu, kita harus menghindarinya seperti video berikut ini. Ih, ada resep obat COVID di Facebook. Bikin deh. Aku bikin. Dapatkan resep dari Facebook untuk mencegah COVID. Ih, masih begitu, anu percaya lagi. Satu gitu obatnya vaksin ki. Gak tahu itu vaksin banyak anunya penyakitnya. Percaya untuk saya pemerintah pasti itu yang terbaik untuk masyarakatnya. Oke. Ayo Peng, coba aku bikin.
meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagai umat yang beragama, nilai-nilai keagamaan tidak boleh kita tinggalkan pada era globalisasi sekarang ini. Seperti contoh pada video berikut ini. Jen, aku pergi sholat. Ayo nih. Iya, sama kayak. Gas. Sikap selektif yang selanjutnya adalah meningkatkan budaya kerja yang bagus dan etos kerja yang tinggi. Dapat kita lakukan dengan cara selalu datang ke sekolah tepat waktu dan mengerjakan tugas sesuai jamnya. Seperti video berikut ini. Kemudian selanjutnya meningkatkan pengamalan dan kegiatan Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dapat dilakukan dengan cara rajin beribadah dan memperingatkan dalam kebaikan. Seperti contoh video berikut ini. Astagfirullah, tidak didengar itu azan di sana. Itu didengar di tadi sebentar selesai. Jangan tunda-tunda sholat, tidak baik. Ayo nih balik. Kemudian Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat kita lakukan dengan cara saling tolong menolong dan berempati kepada saudara kita yang terkena musibah. Seperti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami berada di sini, kami ingin meminta sumbangsi dari teman-teman sekalian atas musibah yang menimpa tangan kita. Baik, Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia dapat kita lakukan dengan cara selalu mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Seperti video berikut ini. Ih, ada berita nih. Apa tuh? Ih, naik harga minyak, Kak. Bahaya tuh, bisa inflasi tuh. Iya, mak. Baru tidak lagi uang lah. Bahaya. Ih, kenapa nak ada balok-balok di tengah jalan? Bahaya tuh kalau kena. Ojo orang bisa jatuh. Ini memang dikasih pindah ya. Sama-sama tempat. Merepotkan nak. Mbak Amben. Baik, Pancasila sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat kita lakukan dengan cara selalu bermusyawarah mufakat dalam menentukan keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Video berikut ini. Bagusnya ini kalau ada ketua belajar terus ada bimbing tahu sih. Saya sih ngerti. Selesai deh. Kita jalan dengan semuanya. Jadi dia tuh banyak anunya. Nggak tahu. Bisa kita bimbing. Oke, baik. Jadi bagaimana teman-teman? Mutin saja jadi ketua kelompok belajar. Ada tahu Mutin? Mutin mau juga oke. Oke, mau tak saya Mutin. Baik, Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita lakukan dengan cara memperlakukan seseorang secara adil dan setara. Seperti video berikut ini. Woi, tidak mau pergi ke rumah itu main-main. Ayo, Mi. Kenapa nggak aja gitu sana? Ada jam mau aja, kita ada jam depan. Nggak boleh kayak begitu, biar masuk pun mantap juga itu sana. Nggak boleh kita sebegitu. Aja nih, boleh. Muti, sini Pak. Sini kau ya. Bagi pergi jalan tadi. Mau ikut? Ayo. Ayo. Oke, ayo.
Ya, say hey. Globalisasi akan adalah terbentuknya sebuah masyarakat dan Besar suara teman-teman. Di sini kok Jen, di sini. Tapi di situ jauhnya sepatunya. Hai teman-teman, jadi di sini kita itu mau apa namanya? Buat video. Jogging. Ayo ikuti keseruan saya. Keseruan kita. Jadi kita lagi sama Jen. Hai Jenny. Saya juga. Tunduk sama kata-kata kamu nanya. Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya. Ya udah, kalian kangen sama aku kan? Kalian rindu juga sama aku. Rindu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Jangan bilang ada yang mendekatimu ya. Nanti orang itu kan hilang.